Kadang-kadang tetangga kiri kanan, itu perasaan rumah nggak ada orangnya, kok ada yang mandi? Nah, gitu. Serem lah kita kan. Itu dia yang terjadi. Maka itu kan disebut arwah gentayangan. Walaupun kita semuanya sudah milenial, secara pemikiran kita sudah maju, guru ya. Tapi tetap aja nih untuk hal-hal seperti ini tetap menarik untuk kita bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baterai A2. Waduh, Masya Allah, bersama saya Alizana dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Arif Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ini kenapa jadi serem hari ini, guru? Karena tegang gitu ya. Iya. Karena kita akan membahas tentang judul kita, arwah gentayangan. Udah habis itu aja. Oh iya. Ya, baik, Masya Allah nih ya. Nah, arwah gentayangan ini menjadi sebuah urban legend kalau aku bilangnya. Kenapa jadi urban legend? Karena sering diangkat kembali. Ada arwahnya si Anu, arwahnya si Anu, arwahnya si Anu. Bahkan mungkin si manis jembatan Ancol, ya. Terus ada juga dulu sempat heboh dengan Mak Gayung atau apa itu ya. Terus kalau misalnya nggak bisa lepas dari apa gitu, terus tiap malam maghrib mau keluar gitu ya, makhluk-makhluk ini ya. So, arwah gentayangan ini memang menjadi sebuah polemik di akhir zaman ini yang memang walaupun kita semuanya sudah milenial, secara pemikiran kita sudah maju, guru ya. Tapi tetap aja nih untuk hal-hal seperti ini tetap menarik untuk kita bahas. Gitu kan. Nah, guru, kita sedikit mengkerucut dulu nih, guru, tentang arwah gentayangan yang memang mereka gentayangannya di tempat-tempat yang memang tempat kosong misalnya gitu ya. Rumah yang ditinggalkan sekian lama ya. Terus tiba-tiba ada makhluk-makhluk yang menempati di sana gitu ya. Kadang-kadang tetangga kiri kanannya, itu perasaan rumah nggak ada orangnya, kok ada yang mandi? Nah, gitu kan ya. Perasaan itu rumah nggak ada orangnya udah hampir setahun, kok kayaknya ada yang lagi makan. Waduh, ya Allah, kok serem ya. Nah, ini guru, arwah gentayangan ini Allah karim. Kenapa guru, ya Allah, kayaknya serem kan nih, jadi serem nih. Kita ngomongin dia pada datang nyanyi. Nah, ini guru mungkin mohon ilmunya ini. Arwah gentayangan kita mengkerucut dulu emang di tempat-tempat yang memang dibilang orang horor atau dibilang orang serem dan memang ada mitos di sana. Ini gimana sih, guru? Emang ada yang gentayangan gitu, guru? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini judulnya temanya arwah gentayangan. Gentayangan. Ya. Ada arwah gentayangan, ada arwah penasaran. Iya benar tuh. Kemudian juga bisa juga dikatakan setan, ya kan? Kadang-kadang orang kalau melihat orang yang sudah meninggal kan teriaknya pasti bukan arwah gentayangan, setan. Nah, gitu kan? Oh iya benar. Jadi kalau dalam Islam tidak mengenal arwah gentayangan, tapi yang dikenal adalah jiwa yang dia membawa pada saat hidupnya, kemudian kepada kematiannya dia membawa amal-amal yang buruk. Nah, sehingga disebut itu adalah jiwa yang belum sempurna. Nah, sehingga kenapa kok jiwa? Apa itu jiwa? Gitu kan? Nah, karena arwah ini kan distract di apakah arwah itu ruh? Apakah arwah itu sesuatu yang gaib dalam diri manusia? Atau bisa juga ada orang mengatakan arwah ini adalah kembarannya dan sebagainya. Iya, umusubian. Nah, jadi ini seolah-olah ada dari mana-mana gitu kan ya. Nah, sehingga orang jadi bingung yang benar yang mana sih gitu kan. Nah, jadi intinya gini. Pada dasarnya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini dia punya tujuan dan ada tugas, yakni menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika dia melaksanakan kehidupan di bumi ini, dia tidak melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, sehingga pada saat kematiannya, nah itu amal-amal buruknya itu menyertai dianya, ya kan? Menyertai ke alam kuburnya. Kalau maksudnya keluarganya, hartanya kan nggak ikut, yang ikut adalah amal buruknya. Nah, disinilah peran setan akan melakukan hal-hal tertentu untuk bagaimana dia itu punya tujuan agar manusia yang hidup itu kemudian takut kepada kelompok mereka. Ya. Jadi ini pekerjaan setan sebetulnya. Ya. Jadi setan ini ketika seseorang misalkan gini, maaf kata ya, misalkan Ali dalam hidupnya banyak melakukan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, amal-amal buruk ya. Maksiat. Sehingga
pada saat Allah memanggilnya, Ali membawa misalkan amal-amal buruk. Nah, amal-amal buruk inilah yang membuat dia tidak sempurna. Nah, sehingga ada dua hal arwah itu nggak sempurna itu. Pertama, memang setan ingin menakut-nakuti manusia agar ia takut kepada setan, bukan takut kepada Allah. Allah, iya. Nah, ini kan artinya setan udah banyak berhasil di luar sana ya. Iya. Ya, pekerjaan dia banyak kok Sukses. manusia yang yang takut kepada setan. Nah, yang kedua, amal buruk itu tadi, Li. Nah, di antara amal buruk yang dibawa sama Ali misalkan ya, ini maaf contoh aja ya. Ali, contoh. Hey. Ada amal baik Ali. Jadi dari keburukannya seseorang ada kebaikannya seseorang. Nah, amal baik ini intinya masih ada harapan, Li. Sebelum nanti itu yang namanya padang mahsyar, yang namanya hisab, yang namanya hari akhir. Nah, itu manusia yang sudah dikuburkan atau sudah meninggal, ruh itu akan kembali kepada Allah karena ruh pun sifatnya untuk menghidupkan dan yang memiliki ruh adalah Allah. Ya kan? Nah, misalkan ruh orang Chinese, ruh orang Negro, ruh orang yang punya agama, nggak punya agama, itu ruh untuk menghidupkan. Kalau ibarat analogi mobil, ruh itu kunci mobilnya. Pasti kembali ke Allah semua. Pasti akan kembali kepada yang punya gitu loh ya, karena yang punya Allah. Allah cabut kunci mobilnya. Selesai. Berhenti kan, mobilnya berhenti, mati. Nah, yang diminta pertanggungjawaban adalah amal, Ri. Nah, jiwa itulah yang membawa amal. Nah, sehingga ada kesempatan sebelum nanti dikumpulkan di padang mahsyar, jiwa yang belum sempurna tadi mendatangi. Ya, atas izin Allah semuanya biiznillah ya. Nah, untuk tujuannya bagaimana ia bisa ditolong. Minta didoakan. Aduh ya Allah. Tapi ketika mau minta didoakan, Li, doakan saya dong. Ini orang yang minta doa aja udah mati. Ya serem lah kita kan. Itu dia yang terjadi. Maka itu kan disebut arwah gentayangan, Li. Gitu. Sebenarnya dia datang itu karena dalam keadaan kesusahan terus minta didoain gitu ya. Ya, jadi itu dua hal, Li. Satu itu minta didoakan, yang satu lagi kalau dia amal buruk, dia memang sengaja mau nakutin. Oh, emang kurang ajar emang. Ya. Tapi selesai dua-duanya dengan doa, Li. Oh, Masya Allah. Tetap kita harus positif tinggi, kita doain. Ya kalau yang paham guru, kalau enggak kan kabur guru. Ya Allah. Ini yang terjadi. Jadi ditambah dibumbui lagi dengan film-film, dibumbui lagi. Iya, urban legend, cerita sehingga masyarakat. arwah gentayang ini sesuatu gitu, Li. Nah, ini yang perkara ini harus diluruskan. Berarti sebenarnya arwah gentayangan itu ada di mana-mana berarti ya? Iya. Jadi artinya jiwa-jiwa yang belum sempurna, insya Allah itu dia akan berusaha ya dengan izin Allah untuk setidaknya misalkan gini. Karena dia tuh sifatnya sudah, Ali waktu hidup aktif, Li. Iya. Tapi ketika sudah meninggal, dia pasif. Dia hanya menerima gitu loh. Oh iya benar. Menerima doa. Gitu dari kan. anak-anak yang soleh. Dia nggak minta duit, Li. Iya, Mintanya iya. doa, anak yang soleh. Kalau dia punya ilmu, punya amal, ya insya Allah bisa membantu. Tapi kalau nggak punya, tinggal Ali yang punya ilmu dan amal untuk mendoakan. Masih doain tuh. Ya, doakan juga kalau nggak ada ilmunya, nggak ada amalnya, percuma juga. Percuma juga ya. Jadi intinya ilmu, amal, dan doa ini harus sepaket. Ya. Nah, sehingga ilmu, amal, dan doa inilah yang bisa menyelamatkan mereka. Maka itu positive thinking kepada orang yang sudah tiada, dimanapun ya, kuburan-kuburan manapun ya. Nah, kalau kita selalu mendoakan mereka ahli-ahli kubur, insya Allah tuh doa kita sampai kepada mereka. Yakin. Masya Allah. Ya, tapi emang harus ada ilmunya. Nah, itu kalau nggak ada ilmunya, atau maksudnya ilmunya yang paham dan yakin gitu kan ya. Kalau nggak ada ilmunya kabur guru. Jadi gini, sebetulnya semua orang bisa, Li. Bisa apa sih? Bisa merasakan. Maksudnya merasakannya seperti apa? Ada syaratnya nggak? Ada. Syaratnya seperti apa? Kita lihat hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berjalan, kemudian ada baru orang Arab Badu yang baru dikubur. Iya, kan? Iya. Nah, kemudian Rasulullah mengambil ranting dan kemudian dengan daun-daun, kemudian dia berdoa. Nah, orang yang menguburin bingung, ngapain Rasulullah itu? Nah, dia bertanya seperti itu. Nah, Rasulullah hanya menjawab, seandainya, Iya. Jika hatimu bersih, bersih, maka kau akan mengetahui apa yang aku dengar, apa yang aku lihat. Ketika aku lihat, kau akan melihat. Ketika aku dengar, kau akan mendengar. Gitu loh. Jadi kuncinya ketika seseorang yang hatinya bersih, dia mendengar. Masya Allah, apakah itu teriakan, apakah itu kesakitan, bisa aja terjadi, Li. Ya kan? Nah, misalkan Ali ke
contoh ke gua Belanda misalkan, Mm-mm. ya. Nah dengan izin Allah, Ali mendengar nih kesakitan mereka. Satu dari sisi telinga Ali mendengar, Masya Allah ada terikat. Kemudian yang lain, hidung Ali mencium aroma amis, aroma penyiksaan. Nah sehingga yang terjadi apa? Boleh jadi memang Ali diutus ke sana untuk mendoakan. Kalau udah gitu langsung buru-buru doain aja ya? Iya, sempurnakan. Nah itulah. Jadi intinya ilmunya seperti itu, Li. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya udah merasa merinding atau ketakutan, jangan kabur, baca doa. Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Kulit kita atau merasakan apa yang terjadi di daerah itu, ya. Sehingga dengan rasa merinding tadi seharusnya memang kita satu dengan tenang kita kemudian mengucap naud bismillah syahadat, kemudian kita mendoakan mereka yang ahli-ahli kubur yang ada di situ. Nah sehingga dengan itu kita pun akan bisa merasakan lagi, oh kita lebih tenang nih sekarang, gitu kan, ya. Tapi kalau kita semakin takut justru yang kedua tadi tuh setan yang punya tujuan untuk nundukin kita deh. Dia memang mau nundukin kita. Sebenarnya kita dapat ilmu dari guru nih bahwa sesungguhnya pada saat manusia ini bisa punya intuisi ya, merinding atau merasa sesuatu, kok gue ngerasa aneh, jangan takut, langsung doain gitu ya guru ya. Nah sekarang memang kita kebanyakan kalau gitu malah kabur gitu ya. Nah ini mungkin sekarang kita dapat ilmu, mulai sekarang yuk kita doain. Mungkin doanya simpel aja kali ya. Al-Fatihah ila ruh semua yang ada di sini gitu kali ya. Ila ruhi siapa namanya atau nggak tahu fulan bin fulan binti fulan. Kita doain. Dengan tentunya dengan ikhlas, dengan suasana hati yang ikhlas ya, dan bahasanya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu loh, ya. Nggak dalam keadaan yang nggak terpaksa gitu. Kadang-kadang wah karena takut dia terpaksa gitu kan. Tapi mendingan daripada enggak. Udah gitu dia bilang makasih ya. Kabur juga dong. Doanya nih makasih. Betul. Bercanda. Oke. Nah, sekarang guru, ini kan arwah gentayangan identik dengan tempat-tempat yang kosong ya. Terus jembatan, jembatan Ancol gitu. Rumah angker ya. Rumahnya udah ditinggalin. Apalagi ya, rumah sakit yang terbengkalai. Aduh, jadi inget dulu. Aduh, seru banget ya. Nah, guru pertanyaanku simpel. Sebenarnya arwah gentayangan itu lebih banyak di mana sih? Di tempat-tempat yang emang kosong adanya, ditinggalkan oleh orang, maka disebut terbengkalai, atau malah di tempat-tempat yang ramai, yang banyak orang? Karena logikanya masa setan mau gangguin siapa kalau di tempat yang kosong gitu kan? Nah, itu dia. Benar sekali. Jadi intinya kalau bahasa arwah gentayangan atau jiwa gentayangan tentunya dia dua hal tadi. Yang pertama, dia memang kalau amal buruk dia akan mengganggu manusia-manusia agar takut kepada makhluk-makhluk seperti mereka. Ya. Nah, yang kedua adalah punya tujuan si jiwa yang belum sempurna tadi adalah dengan meminta doa. Jadi dua hal tadi, ya, karena amal buruk akan tetap meneruskan yang buruknya. Kalau amal baik meskipun sedikit dia akan berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan, itu dengan doa-doa tadi. Nah, jadi kalau misalkan posisinya pertanyaan Ali di tempat yang sepi apa di tempat yang ramai nih, rumah sakit yang terbengkalai, kan emang horor banget tempatnya kan dibanding secara looking rumah horror ya. Rumah yang aktif itu. Takut gitu ya, menyeramkan karena memang suasananya nggak enak. Tetapi justru mereka kalau misalkan di situ mau gangguin siapa, terus minta doa sama siapa, ya pastinya orang jiwa-jiwa yang yang gentayangan tadi tentunya mencari kalau memang dia adalah niatnya untuk menakut-nakuti manusia, tentu bahayanya di tempat-tempat yang memang ramai gitu ya, karena lebih kepada agar bagaimana manusia itu takut kepada mereka. Terus kemudian kalau yang satu sisi lagi untuk juga mencari orang-orang yang sedang berdoa dan mendoakan mereka, yaitu tadi, karena dengan doa itu bisa menyempurnakan dan menyempurnakan amal-amal mereka. Masya Allah. Apalagi orang doa tadi tersebut tulus, ikhlas, memang diarahkan kepada ahli-ahli kubur, ya, sehingga mereka pun juga mendapatkan rahmat. Rahmatnya tuh. Bayangin di, kita kalau di sini kelaparan, kehausan, gak punya uang, masih bisa nyari ke tetangga. Iya, minta. Masih bisa minta kepada orang-orang yang kita kenal. Iya, benar. Kalau orang yang sudah di alam sana, ya Allah, mau minta sama siapa, Li? Iya, ya, makanya ketika mereka dalam konteksnya datang ke rumah misalkan ya, minta doa, doain dong. Takut malah, ya. Kemudian ketika orang-orang, apalagi orang tua kita udah nggak ada ya. Betul, maka itu dalam hal yang saya pelajari ada
ini termasuk bangsa jin juga ya. Jadi ada jin yang disebutnya, ada yang punya kekuatan disebutnya al-ifrit. Nah, kalau jin yang misalkan dia menyerupai arwah, itu disebutnya al-arwah. Jadi al-arwah ini memang menyerupai siapa aja. Iya, dia bisa menyerupai orang yang seolah-olah udah meninggal tapi padahal itu bukan dia. Iya, gitu tadi hanya menunjukkan, gitu kan. Jadi orang itu bukan yang meninggal, gitu kan. Atau mungkin juga gini. Contoh misalkan yang terkenal aja deh, legenda apa namanya tuh? Yang tadi Ali bilang. Nah, itu dia. Coba lihat posisi atau proses meninggalnya dia dikarenakan apa? Iya, kezaliman kan? Iya, kezaliman. Kezaliman, misalkan diperkosa di situ, dibunuh di situ. Nah, sehingga amal buruknya itu apa namanya? Masih belum sempurna nih. Nah, itu ketidaksempurnaan dalam kematian itu dia meminta tolong untuk agar ada manusia yang bisa menyempurnakan. Tapi kalau begitu ruhnya udah milik Allah ya. Ya, ruhnya kembali kepada Allah. Berarti ini urusan itu ya. Kalau Ali tanya sama saya, Guru, ada nggak tempat di dunia ini yang paling angker? Pernah nggak? Iya dong. Di mana tempat yang paling angker? angker? Saya akan jawab, Li. Di dunia ini nggak ada tempat yang angker. Yang angker itu, yang paling angker itu dalam diri kita. Allahu Akbar. Ya, itu yang disebut jiwa, Li. Jiwa kita itu paling angker. Benar. Karena jiwa kita akan berhadapan dengan Allah. Yang nantinya konsekuensinya, pembalasannya itu adalah kalau ia baik dengan surga, kalau ia buruk dengan neraka. Maka jiwa yang angker itu jiwa-jiwa yang takut kepada Allah. Dalam konteksnya, dia karena membawa dosa ya. Tapi kalau jiwa yang ridho, insya Allah akan tenang, berhadapan dengan yang Maha Kasih atau yang kita cintai, yang kita sebutkan terus setiap saat. Ya, nah itu dia. Jadi lagunya tuh kan. Arwah gentayangan lebih tepat adalah jiwa yang belum sempurna. Jiwa yang wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, itu nggak gentayangan, Itu nggak gentayangan. Itu nggak gentayangan. Sekali-kali kamu. Masya Allah. Tapi kalau yang gentayangan itu jiwa yang nggak tenang. Tenang. Jiwa yang belum sempurna. Ini kalau kita umat Nabi Muhammad, iya. Ya, kita harus yakin. Ketika kita banyak ibadah sesuai dengan tuntunannya, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian amal-amal baik kita banyak, insya Allah orang yang disebut meninggal sempurna, ia akan naik ke langit Nabi besar Muhammad sesuai dengan nabi-nabinya. Masya Allah. Insya Allah. Nah, berarti ini Guru sedikit mohon maaf ya. Kalau misalnya ada tuh teman-teman kita tuh, teman-teman kita enggak juga ya. Misalnya dia malah nyari mau doain kagak, malah diekspos yang enggak itu gimana Guru? Misalnya dia ke tempat horor. Terus dijadikan media, akhirnya nggak jadi pelajaran gitu kan. Itulah bedanya dengan program kita dulu. Bener. Ya. Kalau dulu kan kita doain awal akhirnya. Meskipun kita nggak expose di TV ya, tapi kita out of the record di belakangnya setelah selesai kita doakan semuanya. Tapi jujur itu waktu berdoa itu serem banget. Tapi Ali menyaksikan sendiri kan. Dari yang gelap dengan doa 9 karomah selesai. Terang lagi. Nah, itu dia. Aku kadang-kadang bilang andaikan momen itu bisa diekspos di TV. Nah, itu dia. Jadi memang kita doakan gitu kan ya. Betul. Jadi jangan udah kita dikasih ini segala macam malah kita ujug-ujugin, kita malah rusak segala macam. Jadi sedih ya, Pak. Yang sebetulnya tempat yang angker, yang membuat angker manusia itu sendiri, Li. Ya. Jadi ketika misalkan ada orang maaf ya disebut keilmuan lah, atau misalkan mencari sesuatu takwil-takwil tertentu untuk urusan dunia mereka seolah-olah mendesain tempat sesuatu menjadi sebuah tempat yang menyeramkan dan bisa menghasilkan sesuatu. Nah ini yang harus kita luruskan ini. Memang benar Guru, kalau nggak salah dulu juga ada kisah-kisah sebenarnya yang bikin orang Belanda juga. Jangan ke sono ada si Anu, udah gitu orang kita memang taat kan, sami'na wa ta'na, dia taat. Kenapa di sono dibuat sama Belanda gitu kan? Kenapa di sono ada situ hidup nggak ada yang ke atas, padahal di sana lagi orang Belanda lagi kerja atau ada sesuatu yang disembunyikan sama mereka. Gitu kadang-kadang seperti itu Guru ya. Iya. Aduh, nah baik ini kita ngomongin masalah arwah gentayangan, artinya arwah yang memang tidak tenang atau perlu kita doakan. Dan Guru misalnya kita emang digangguin terus kita nggak bisa doain, kita butuh orang nggak yang paham untuk doain? Iya dong. Jadi tentunya kita nggak bisa mendoakan karena mungkin boleh jadi kita nggak ada ilmunya, kan itu makanya harus belajar kan. Nah kemudian kalau misalkan nggak punya ilmunya bagaimana? Ya insya Allah temui orang-orang yang paham, kemudian doakan dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu akan mendatangkan ketenangan. Ya, jadi bahasanya lagi. Satu contoh misalkan ya, rumah kosong dengan rumah yang ada isinya. Atau rumah yang ada isinya satu orang beriman, rumah satu isinya orang yang
nggak ada Nggak ada ibadahnya. berimannya. Nah itu aja bisa merasakan nih. Yang gentayangan ini lebih suka kemana sih? Aduh. Ya kan? Tentunya kalau misalkan yang poinnya adalah untuk bagaimana ia bisa mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang berdoa, tentu dia mencari rumah-rumah yang sering dipergunakan untuk berdoa, ketaatan ibadah. Karena di situ dia mengharapkan cahayanya. Ketenangan, iya, Ya kan? iya. Tapi kalau misalkan yang rumahnya itu memang nggak ada ibadahnya, ini setan-setan yang arwah gentayangan pasti datang ke situ tuh, ya, untuk menyatu dan bersama dengan bersama dia. ya. Ya udah, akhirnya membuat hal itu rumah menjadi panas, nggak nyaman dan sebagainya. Bener nih ngomongin masalah rumah panasnya. Kadang-kadang orang-orang yang memiliki intuisi, Allah kasih, kok gue masuk rumah itu mewah banget, tapi kok panas ya? Dan gitu Masih kan, mending kalau panas deh. Ah, Malah kan ada orang-orang yang diberikan karunia ya, sehingga bisa merasakan aromanya jadi nggak enak, ya. bau dan sebagainya. Padahal rumahnya bagus ya. rezekinya bagus, rumahnya gede, semua fasilitas ada. Terus harusnya mereka dalam keadaan happy. Nah, Tapi justru malah akhirnya jadi tumpukan setan di dalam rumah itu ya. itu tadi, Li. Sehingga mungkin yang bisa merasakan orang-orang yang nggak punya rasa ya. Itu kenapa karena orang di dalamnya nggak ada yang ibadah, Guru? Iya, karena ketika yang rumah itu dipergunakan ibadah itu, niscaya rumah itu akan mendatangkan keberkahan. Benar banget tuh. Ketenangan, kemudian kesejukan, ya kan? Bagi orang-orang yang taat loh. Tapi ketika orang-orang yang nggak taat datang ke situ, kebalikannya, Li. Aduh. Ya, satu ada ketakutan, nggak nyaman, bahkan nggak berani masuk ke tempat itu. Aduh. Nah itulah. Ya. Jadi kebaikan keburukan itu emang selalu ada di mana-mana. Masya Allah. Ya. Aduh, terima kasih ilmunya, Ya, Guru. Masya Allah. Sedikit kali recap ya, Masya Allah nih ya. Memang kembali lagi tadi jadi patokan buat kita semuanya bahwa yang paling serem atau yang paling angker di atas muka bumi ini pada saat hati kita tidak bisa kita kontrol dan kita tidak bisa memanfaatkan hati kita untuk yang hal-hal yang baik. Betul. Maka itu yang paling serem sebenarnya. Artinya diri kita sendiri untuk melawan diri kita sendiri. Betul. Nah sebenarnya kalau misalnya satu lagi, sebenarnya tempat yang paling serem pun itu bukan tempat-tempat yang emang udah ditinggal atau terbengkalai ya. Mungkin ada, tapi yang paling serem adalah suatu tempat yang rame orangnya tapi tidak ada ibadah di dalamnya. Nah, itu Aduh, dia. itu paling serem, itu semua setan ada di situ. Setannya udah berwujud deh. Berwujud. Jadi, Iya benar. yang gentayangan itu bukan lagi setan tapi manusia yang Aduh gentayangan. ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi sereman mana manusia yang gentayangan, yang nggak beriman, yang memang bermaksiat dengan yang gaib, yang gentayangan gitu. Lebih serem yang mana? Iya, lebih serem yang manusia yang wujud, yang bergentayangan karena bisa mengajak keburukan. Iya. Iya, baik, Masya Allah, terima kasih Guru ilmunya. Dan untuk teman-temanku semuanya, Masya Allah, ini jadi ilmu buat kita semuanya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah ya, isi dengan ibadah Insya Allah, penuh dengan ketenangan dan jiwa kita penuh dengan kebaikan Insya Allah ya. Dan kembali lagi teman-temanku, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan follow Instagram kita, Twitter kita, Ahsanah TV ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita bagi lagi yang memang nggak pernah didapatkan oleh teman-teman semuanya. Dan jangan lupa kita butuh komennya Guru ya, di komennya di bawah. Mungkin gini deh. Kalau misalkan ada pemirsa di rumahnya ada dirasakan adanya gentayangan, boleh kali hubungi Ali ya. Jangan hubungi saya, hubungi Kang Alem aja Guru. Kita datengin, kita syuting di sana. Seru juga tuh ya. Boleh deh. Jadi misalnya di rumahnya ada sesuatu yang aneh atau segala macam, ya tapi kita bukan berarti mau gimana-gimana, kita cuma pengen jadi ya datang ya, kita silaturahmi ya. Menebar ilmu ya. Sehingga di komen bawah ya. Nah, jadi paham, jadi nggak takut lagi. Itu kan tujuannya kan. Kasih nomor telepon apa segala macam dan mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semuanya. So, isi hati kita, isi tempat kita dengan ibadah, insya Allah akan jadi baik semuanya. Masya Allah. Jangan lupa klik juga loncengnya, Ahsanah TV, insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahsanah TV.